Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, di tangan saudara adalah diktat yang ke-16 bertarikh Jumadal Tsaniyah 22 Jumadal Akhir. Judulnya sebagaimana yang saudara lihat, Islam menghadapi setiap krisis. Tapi sebelum sampai ke situ, saya kira pantas sekali kalau kita membuat semacam analisa dan muqaddimah yang layak agar supaya saudara-saudara bisa memahami sebab dan akibat dari krisis-krisis itu. Kemudian saudara dapat juga memahami sampai di mana kebenaran yang dimiliki oleh Islam. Muqaddimah yang pertama, hendaknya kita ketahui bahwa di dunia ini ada kebenaran dan ada kesesatan. Dua-duanya mempunyai tanda-tanda dan ciri-ciri. Tidak ada sesuatu di dunia yang tidak ada tandanya. Kalau akan hujan, ada tandanya. Dan semua kita mengetahui tanda-tanda hujan. Awan yang berarahkan ke kanan ke kiri, angin yang menghembus agak kencang, rasa sejuk sedikit mulai terasa, kilat, petir, sambung menyambung, sebentar lagi hujan. Maksud Allah SWT dengan ini memberi pengertian bagi kita bahwa hujan itu turunnya daripada Allah, tapi ada hukum-hukum khas. Ada sebab dan akibat. Bagi orang yang mengerti itu untunglah. Qul unzuru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah, angkat kepala melihat langit. Bagi orang yang ulama yang mengerti itu, dia senang. Tapi orang yang jahil, tidak mengerti, dia juga akan melihat itu, tapi tidak mengetahui. Kalau saya katakan tadi, ada kebenaran dan ada kesesatan, maka tidak ada jalan ketiga. Di dunia, tidak ada di antara benar dan sesat, ada sesuatu yang dikatakan setengah benar atau setengah sesat. Tidak ada. Benar sepenuhnya atau sesat sepenuhnya. Satu dengan lain tidak bisa dicampur adukkan. Satu dengan yang lain tidak bisa dikompromikan. Begitu doktrina dan ajaran Islam. Kedua, muqaddimah kedua, sumber keduanya adalah Allah juga. Maksudnya untuk menguji kita dengan adanya benar dan salah, batil dan hak, menguji kita siapa di antara manusia ini
yang lebih taat, lebih setia pada ajaran para utusan Allah, dan yang mudah terpesona oleh kesesatan. Kedua-duanya itu nanti akan mendapat balasan di dunia sebelum di akhirat. Ketiga, muqaddimah ketiga, kebenaran itu biasanya mudah dipahami, gampang dipikirkan, gamblang, tetapi berat untuk diamalkan. Nabi SAW bersabda, al-haqqu wadihun ablaj, kebenaran itu gamblang, jelas, seperti cahaya matahari, tapi berat untuk diamalkan. Misalnya melakukan suatu amalan ibadah, pergi ke haji. Seorang muslim baru mempunyai duit, ada lebih duit, sekaligus dia harus pergi ke haji dan harus zakat. Buat dia berat. Ini uang 1,5 juta ini, kalau saya tunda tahun muka, bisa saya tambah, kata hatinya. Kalau saya tidak dekat dulu, kenapa sih? Baru saya ini punya tambahan kelebihan duit. Itu pertanyaan-pertanyaan memuter dalam pikirannya, timbulnya dari hati. Hati yang agak tamak. Ya tunda saja. Tunda saja. Kadang-kadang hatinya menang, perasaannya menang, dan pergi ke haji itu ditunda. Tahun pertama, tahun kedua, kadang-kadang dia untung masih bisa melaksanakan. Kadang-kadang tidak ditakdirkan oleh Allah pergi ke haji dan kedahuluan oleh ajal, dan dia sudah mati Yahudi dan Nasrani. Gamblang dipikirkan, coba dia menggunakan pikiran, mudah dipikirkan, ini benar. Umpamanya dia bilang, iya, siapa yang menakdirkan saya mendapat uang 1,5 juta kelebihan tahun ini? Allah. Dan dia juga yang menyuruh saya pergi ke haji. Kalau saya laksanakan perintahnya, masa saya tidak ditempoi? Masa saya tidak diganti? Itu akal. Mudah dipikirkan begitu. Saudara-saudara, menjauhi kemidi, ini mudah dimengerti akibatnya. Memang tidak betul, tidak baik. Karena banyak orang rusak akibat dari bioskop. Tapi untuk meninggalkan kebiasaan pergi ke bioskop berat. Meninggalkan kebiasaan ngudut, merokok, jelas. Semua orang tahu bahwa dia merokok batuk, dan semua dokter bilang, wah kamu ini harus tinggal rokok. Batukmu ini tidak bisa hilang kecuali dengan rokok. Wah, paru-parumu sudah plek. Semua itu tahu akibatnya. Tapi untuk meninggalkan begitu itu berat. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang betul-betul beriman dan tawakal kepada Allah, itu menit sudah bisa dia berubah. Saudara-saudara, sebaliknya kesesatan, kebatilan sulit ditangkap oleh akal, bahkan tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterima oleh akal. Misalnya mengganggu rumah tangga orang, ini kalau saudara puterkan di dalam akal yang waras, saudara akan kehilangan kehabisan waktu, tidak menemukan dalil yang membenarkan itu. Sebab kenapa si A harus merusak rumah tangga orang, padahal Allah membenarkan dia untuk kawin. Gadis yang akan dirusak, yang akan diculik dari rumah tangganya, istri yang akan dikeluarkan dari rumah tangganya karena suaminya kebetulan tidak ada. Itu semuanya kalau dipikirkan salah. Dan tidak mungkin ada akal yang mengatakan ya ini benar. Tidak ada. Akal yang waras. Saya katakan akal yang waras. Tidak ada. Sebab gadis itu tadi bisa kita katakan
kamu bisa ijab dengan dia. Pergi ke satu orang, bawa 2 saksi dengan mahar. Itu orang mengatakan kepadamu, zawwajuka wa angkahtuka, kamu bilang qabiltu nikah atau tazwijah, sudah boleh. Ya gadis itu. Kenapa kamu milih jalan yang tadi berliku-liku? Berakibat, berisiko. Risikonya bisa juga kamu berkelahi dengan orang. Akibatnya juga bisa kamu masuk penjara dan sebagainya. Tetapi begitu tidak masuk dalam akal, tapi mudah untuk dikerjakan. Tadi kebenaran sukar untuk dicari, dikerjakan, berat diamalkan sebab hak. Tapi kejahatan, kesesatan mudah untuk dilaksanakan. Minum bir, makan harta orang, terima suapan, korupsi, ini kalau saudara putarkan di dalam akal, tidak akan mendapatkan tempat yang membenarkan itu. Tetapi orang justru ke situ karena memang enak dikerjakan, senang dikerjakan, dan begitu seterusnya. Setiap maksiat tidak bisa dipikirkan oleh akal karena sulit. Setiap kejahatan dan kebatilan tidak bisa masuk dalam akal karena memang akal ini dibuat oleh Allah untuk menyaring segala yang benar. Kalau yang tidak benar tidak bisa diterima. Merusak rumah tangga orang tidak bisa diterima. Ngisap rokok merusak paru-paru juga tidak bisa diterima. Kalau kita mau pakai rasional, tidak pakai emosi. Tapi kalau pakai emosi, iyalah memang enak saya rasanya. Karena ini dia kerjakan. Dan karena enaknya ini menurut hati, dia tanggung risiko sakit. Tanggung risiko sakit paru-paru. Tanggung risiko sakit jantung. Tanggung risiko mati. Waliyadzubillah. Saudara-saudara, semuanya itu bertentangan dengan akal. Tetapi selalu orang condong ke situ. Saudara-saudara, keempat. Mukadimah keempat. Kita mesti tahu sumber kejahatan itu di mana dalam hati manusia. Sumbernya itu adalah emosi, perasaan. Saudara boleh catat, tidak ada kejahatan yang sumbernya akal. Tapi akal ini bisa dikalahkan oleh hati kalau sudah biasa takluk kepada kemauan syahwat misalnya. Akal ini nanti dipakai sebagai perencana. Dia yang menyusun rencananya nanti. Tapi dia dipaksa untuk berbuat keliru. Seperti orang yang punya kuda, kudanya bagus, tidak mau dilatih, kuda itu menjatuhkan yang punya kuda itu. Jadi manusia ini raja, utek ini raja. Raja ini bisa dipakai oleh syahwat. Ayo bantu aku ya apa? Oleh ngetono istrinya orang itu. Bagaimana? Bantu saya untuk menerima suapan dan tidak ketemu. Ini akal nanti yang menjalankan. Jadi akal ini dipakai untuk sesuatu yang keliru. Tapi sumbernya bukan akal. Sumbernya adalah perasaan. Karena itu kita harus bersedia melatih jiwa, emosi kita ini untuk kembali normal, takluk kepada wahyu yang dipimpin oleh akal ini lagi. Kalau kita tidak biasakan ini hati untuk pergi tunduk kepada akal, maka hati ini akan nyebal. Akhirnya akal diseret oleh hati dan perasaan untuk berbuat segala yang tidak pantas, segala yang tidak baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu." Wahai, di dalam hati manusia ini ada satu segumpal darah. Kalau itu segumpal darah baik, maka sekujur badan menjadi baik. Sebaliknya juga sebaliknya. Kalau itu jahat, maka sekujur badan akan hancur.
orang yang penuh dengan dendam, orang yang hasud, itu nanti lama-lama dia sakit jantung, lama-lama dia kena diabetes, kencing gula, lama-lama dia derdek begini, akibat hatinya dikerjakan untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi latihlah dirimu, wahai manusia muslim, untuk bisa tahan menghadapi emosi, gelombang naik dan turunnya emosi. Jadi kita pakai emosi itu untuk yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangkan terus akal kita. Kalau akal yang menang, orang tidak bisa kerjakan maksiat. Itu sebabnya saya katakan sumber kejahatan adalah hati. Sumber taat adalah akal. Menangkan akalmu. Jangan sampai sebaliknya. Saudara-saudara, kelima, ada kalanya Allah mencabut kemungkinan bagi seorang untuk mendapatkan jalan petunjuk. Maka orang itu akan tetap koprol dalam kesesatan. Tidak bisa kita ajak dia kepada kebenaran. May yahdillah fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka orang itu pasti tertunjuk jalan. Tapi orang yang sudah bakal disesatkan, engkau ya Muhammad tidak akan mendapatkan jalan baginya. Tidak akan dapatkan orang yang bisa menunjuk jalan baginya. Kita tak akan memberi jalan ke arah kebenaran kepadanya. Orang seperti itu pasti menjadi summun, bukmun, umyun. Jadi telinganya itu seperti tuli, mata seperti sudah buta, dan lidah seperti bisu. Kita ajak diskusi, dia tak mau. Kita bicara supaya suara kita terdengar oleh kupingnya tuli, kita katakan, bah, sudah, matanya kita mau gunakan, lihat ini akibat orang yang tak mau, matanya sudah buta. Jadi orang seperti ini berat. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, lebih dari itu, Allah menunjukkan juga adanya penganjur kesesatan. Jadi di dunia ini bukan saja ada orang sesat karakternya sendiri, tapi ada orang penganjur kesesatan. Ini berat, yang gigih, tidak memperdulikan suatu apapun, tidak memperdulikan tata krama, tidak memperdulikan tata susila, tidak memperdulikan tata hukum, tidak memperdulikan tata otak. Orang-orang seperti itu merupakan ujian terhadap kelompok pengemban wahyu di mana-mana. Jadi umat yang masih mengemban wahyu Allah ini diuji oleh Allah dengan cokolnya dan bercokolnya orang-orang seperti itu. Dan orang yang mengemban tata susila, tata wahyu, juga mereka diuji oleh Allah. Kalau golongan pertama tadi diumbar, dunia ini akan buyar, kebenaran tidak akan mendapat tempat. Akhirnya pengemban wahyu ini akan digiles oleh sejarah. Sejarah pengemban kebatilan yang kelihatannya akan muncul, itu semuanya tidak pernah mau memberi kesempatan untuk pengemban kebenaran memperdengarkan suaranya. Di tengah-tengah kita di dunia ini, ratusan pengemban kesesatan tadi, penganjur kesesatan, buktinya persis bagaimana yang saya katakan dan yang disinyalir oleh Islam. Mereka tidak akan mau. Summun bukmun umyun. Sadat di Kairo, Ataturk di Turki, Babra Karmal di Afghanistan, semuanya ini tidak mau mendengar nasihat. Semuanya itu mengaku dirinya benar, padahal menyesatkan. Kalau ada orang mau kritik, dikatakan, kalau kamu mau kritik, pergi ke parlemen. Sedang orang tidak bisa sampai ke parlemen, malingnya dari pintunya dia. Kalau sudah sampai ke pintunya dia, diseleksi. Oh, kamu tidak boleh masuk parlemen.
Jadi yang sudah berada di parlemen itu biasanya non-Inde semua. Cilaka lagi kedua. Dan begini selalu dunia ini. Berputar dalam arus ini sampai terbit apa yang saya katakan dalam alinea pertama, krisis-krisis. Tapi itu tidak bisa. Dunia ini seperti tubuh manusia. Kalau saudara makan batu, ada barang yang tidak cocok, dihancurkan oleh perut, sakit saudara. Pertama mules, bisa juga nanti buang-buang air darah, bisa juga kena penyakit tifus, bisa macam-macam sebab ini tubuh halus sekali. Jangankan seperti jarum saudara masukkan dalam uteknya orang. Sentuh saja utek itu saudara pingsan. Kocak saja saudara sudah geger otak, semaput. Halus tekniknya. Kalau saudara makan sate bekas ada kotorannya cecek misalnya atau apa, saudara mules, sakit, muntah-muntah. Ini yang dikatakan keracunan, dikeluarkan otomatis. Dan karena dunia penuh dengan manusia-manusia pengemban kesesatan yang tidak mau ditegur, tidak peduli tata hukum, tata susila, tata otak, tata semuanya, maka dunia mengalami krisis. Nah, marilah kita sekarang membaca alinea pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Abad kita ini abad krisis. Umat manusia mengalami berbagai krisis-krisis yang selalu menggoncangkan kestabilan hidup mereka. Jadi tiap krisis satu penyakit, seperti satu penyakit dalam badan manusia. Ada malaria. Mana ada orang kena malaria lalu dia tidak demam? Lalu kalau sudah kena demam, mana ada orang kena malaria yang demamnya tidak menggigil gini? Krisis. Ada sebab. Tidak lantas Allah SWT menyebabkan itu, membuat itu, tidak ada sebab. Ada sebab. Satu contoh-contoh. Ini sebagian kecil yang saya sebut. Ada ratusan krisis yang saya tidak sebut, tapi saudara tentu sudah mengerti. Krisis rumah tangga, krisis itu, krisis ini, ratusan. Akibat kesalahan. Kesalahan itu dipimpin oleh penganjur kesesatan. Kalau ada orang bicara, dia tunjukkan kepalan tangannya, menantang, berani mati. Itu harus ada pengimbangannya. Kalau tidak, dunia buyar. Jadi akibat orang-orang yang seperti tadi dan dibiarkan, ini kesesatan menjalar sampai mengakibatkan krisis. Sekarang krisis ekonomi. Saudara tentu bertanya, apa sebab krisis ekonomi? Apa pantas dunia seperti sekarang ada krisis ekonomi? Sungguh tidak pantas, sebab orangnya pada pinter, sekolahnya sekolah semuanya doktoral semua dalam ekonomi. Bagaimana kok bisa krisis? Siapa yang percaya bahwa dunia yang penuh dengan sarjana-sarjana ekonomi, dengan akuntan-akuntan, malah ada krisis ekonomi? Tidak mungkin orang percaya. Tapi krisis ekonomi. Sampai kepada krisis yang saya katakan tadi, krisis moneter, krisis duit. Bagaimana duit bisa turun? Bagaimana nilai uang ini bisa merosot? Dan bukan sembarang uang. Negara raksasa seperti Amerika, uangnya krisis. Jatuh dolarnya. Sekarang negara-negara OPEC 1 minggu lagi akan bertemu, memikirkan mau apa tidak mau terima uang dolar lagi. Sebab uang dolar merosot. Jadi sama dengan orang menjual barangnya dengan harga di bawah harga yang dimaukan oleh yang punya. Seperti sekarang orang sudah jual. Nah, tapi penganjur kesesatan minta harganya sama dan pakai dolar saya. Seperti dunia sekarang sudah beli telur 500 rupiah satu biji pada masa nanti yang akan datang. Orang masih mau jual beras. Kenapa kamu tidak jual beras 150? Telurnya sudah 500. Bagaimana saya bisa jual 150 ini beras? Ya tidak mau orangnya. Tapi sekarang dolarnya sudah jatuh, emas sudah sekian, bensin suruh jual dengan harga $22. Tidak mau.
Saudara-saudara, ini krisis. Akibat krisis ini dendam. Yang punya barang dengan yang mau beli dendam-dendaman. Lantas begal-begalan. Lantas katanya si yang pinter ini dolarnya diapungkan, tinggalkan. Turun. Yang punya minyak ini ya kebanyakan orang-orang masih belum sepinter yang punya dolar. Ya nerimo saja. Akhirnya baru tahu bahwa masalahnya memang ada krisis. Krisis kepemimpinan. Sekarang ada pemimpin dan banyak pemimpin, tapi yang ikhlas tidak ada. Yang mengarahkan umatnya jarang. Pemimpin yang mengarahkan umat kepada satu kemuliaan dunia sampai ke akhirat jarang ketemu. Bahkan sudah hampir tidak ada. Pimpinan ada, tapi pimpinan yang mau disanjung, pimpinan yang mau dihormati, pimpinan yang mau diajak kepada yang dia punya kemauan, itu banyak. Tapi kalau ditegur marah, terjadilah krisis kepemimpinan. Lalu krisis energi. Sekarang dunia tidak punya bahan bakar. Bahan bakar sudah sulit dicari. Negara-negara yang punya bahan bakar sebentar lagi mungkin menyetop kerannya untuk tidak dialirkan. Dan ada orang yang karena marah itu keran akan dialirkan ke laut. Kalau negara-negara yang tertentu kuat mengepung negara-negara kecil, tidak boleh makan masuk, tidak boleh bahan-bahan obat-obatan masuk, diblokade ekonomi sampai dia terpaksa mati misalnya, atau kelaparan satu negara yang jumlah penduduknya puluhan juta, maka dia akan buang itu minyak ke laut dan dibakar. Itu laut nanti jadi api, tidak ada kapal lewat, akan lebih hancur lagi, lebih parah lagi dunia ini. Jadi masalahnya ada mendendam akibat krisis. Yang keempat, krisis hubungan baik antara negara dengan negara, hubungan baik antara umat dengan umat, kelompok dengan kelompok mengalami krisis karena mereka sudah tidak mau dipimpin oleh rasio yang baik, oleh otak yang sehat. Negara yang berpenduduk Islam misalnya, agama Islam tidak diupengi. Di zaman tertentu daripada pemerintah tauhid, malah komunis yang dibobol. Atas kepalanya umat yang banyak ini, katanya demokrasi. Kenapa umat yang banyak tidak diupengi? Terjadi nasakom. Yang untung dari nasakom itu adalah PKI, bukan umat Islam. Ini kebetulan kita menang. Juga di Turki, agamanya orang Turki itu 99,9 Islam, tapi pimpinannya memaksa supaya ini dibuang Islam. Dia tidak nyatakan Islam, dia bilang perempuan harus besok keluar tidak pakai kudung, ulama harus buang serban dan buang tarbus, harus pakai topi. Ulama disuruh pakai topi, sanjat-sanjat. Ini Ataturk. Dan akhirnya azan harus bahasa Turki, bahasa nasional Turki. Tidak boleh bahasa asing, kita tidak kenal. Ini Allahu Akbar, Allah. Lalu parlemen. Di dalam parlemen itu katanya demokrasi. Ini krisis. Ini orang pengemban kesesatan ini sudah tidak peduli. Loh, ini yang kamu tulis ini demokrasi, ini cocok tak dengan perbuatanmu ini? Ini ratusan ribu dan jutaan umat yang beragama Islam minta supaya hak suara terbanyaknya ini kamu dengar. Tidak. Tetap ini harus berjalan. Di mana-mana begini caranya. Ada tauhid, tidak ada malaikatnya. Ada Fir'aun, tidak ada Musanya. Ya, buyar ini dunia ini sudah. Karena itu Turki mengalami kemerosotan. Sampai sekarang ini sudah lemah. Ekonominya itu sekarang berat.
Dalam majalah berapa minggu yang lalu saya baca, di Turki itu orang mencari kopi tidak susah. Warung-warung, restoran-restoran sudah. Kopi saja yang tidak ada, sebab ekspor impor kopi sudah tidak ada. Cari kopi tidak ada. Padahal Turki itu negara terbesar di dunia sebelum 75 tahun. Apa sebabnya? Pimpinan Taghut yang membawa krisis. Jadi krisis ekonomi, krisis hubungan. Jadi hubungan supaya yang banyak harus mempunyai suara lebih banyak. Agamanya orang banyak harus dipelajari oleh penguasa. Di saat itu Kamal Atatürk, Ismet Inonu, dan sekarang Demirel dan seterusnya. Itu mereka tidak belajar Islam, belajar undang-undang barat, diterapkan di negeri yang dipimpin ini umat Islam semua. Jadi seperti dia ini gagah di tengah umat yang semuanya ini kontul berwarna putih. Kok mentolo dia masih di atas kursi puluhan tahun ini? Orang bertanya-tanya, Riko ini saya ini kayak gagah, asing jadinya. Afghanistan tidak ada satu orang yang kafir dengan 100% Muslim, khususnya bangsa Afghan. Jadi nomor 2 dari Iran, Islam semua. Datang Babra Karmal, kata PKI, komunis, memimpin negara itu. Cuma 17-18 gelintir orang saja beragama PKI memimpin Afghanistan, dan memerintah semua Afghan harus PKI seperti kami. Apa bisa itu? Apa demokrasi? Tidak bisa dipecahkan oleh otak memang, tapi enak dikerjakan. Tadi saya katakan, ingat dalam mukadimah tadi, kebatilan itu sulit untuk diterima oleh otak, tapi mudah dilaksanakan orang. Dan itu doyanannya orang. Semua orang suka di situ. Saudara-saudara, krisis demi krisis. Sekarang krisis kependudukan. Kabarnya dunia ini repot dengan penduduk. Lantas yang dikrisiskan sekarang kependudukan. Kenapa jumlahnya manusia ini banyak? Kurang ono. Kata si Paul tadi. Lalu orang bertanya, apa saudara ini takut umat ini tidak makan? Iya, nanti kekurangan makan. Di tahun berapa umat manusia tidak makan? Kalau tidak sampai makan, berarti mesti ada tangan yang mencuri berasnya umat yang banyak ini, dimakan oleh dia, dijual oleh dia, diekspor, dilemparkan ke luar negeri, sampai umat yang mesti makan dari berasnya tidak ketemu berasnya sendiri. Ini bisa. Tapi kalau Allah SWT membuat satu negara, menciptakan satu negara, umatnya tidak makan, kelaparan, itu bukan Allah Ta'ala, keliru. Itu bukan perbuatan Allah, itu perbuatan manusia. Wa ma asabatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kalau kamu kena ciloko karena tanganmu sendiri. Sebab Allah tidak membuat ciloko. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, coba kerlingkan matamu ke kanan ke kiri, lihat di mana saja ada kemewahan yang berlebih-lebihan, pasti di sampingnya nanti ada orang yang miskin, tidak makan, terlantar. Karena ini terlalu banyak menyadap dari hak manusia biasa. Kalau orang ngorupsi beras, ngorupsi makanan, ngorupsi duit, sudah terang ini rakyat yang tidak berdaya ini kelaparan. Bukan salahnya penduduk, lalu penduduknya disuruh kurangi. Itu salah. Begitu kata Islam. Jadi tidak mungkin Allah itu seperti hatta walaupun ini yang membuat hotel saja, tidak ada orang bikin hotel lalu hotel tamunya tidak sampai dapat makan atau tidak sampai dapat kamar. Jadi dia mesti menerima tamu menurut kamarnya yang ada, yang tersedia, dan dapurnya mempersiapkan makanan untuk tamu-tamu yang ada. Tidak mungkin ada tamu kekurangan tidak dapat makan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut tidak pernah kelaparan, burung gereja tidak pernah kelaparan, burung-burung yang ada dengan macam-macam jenis
Tidak pernah ada yang kelaparan. Masing-masing dapat makanannya. Maaf, tikus-tikus got itu semuanya makan. Kucing waktu hujan yang lebat, kadang-kadang ada sesuatu yang liwat dimakan, sudah rezekinya dia dapat. Minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada manusia tidak makan, mustahil. Sebab ini rojo, manusia ini khalifah, tidak mungkin kelaparan. Ada sebab. Ada orang-orang yang kuat ngeringkus ajangnya, tidak memberi dia kesempatan untuk makan. Seperti orang kenduren gitu, ada satu orang jagoan masuk, ayam-ayam di dalam kenduri itu dipegang sama dia, dimasukkan dalam panci besar, dibawa pulang, nasinya dibawa sebagian besar. Lantas yang dipanggil di Walimatul Ursi ini ya cuma 3-4 orang saja yang bisa kesempatan makan. Yang lain harus kembali dengan perut yang lapar. Salahnya bukan salah yang punya rumah. Walimatul Ursi sudah mempersiapkan. Oh, aku saya sudah potong 10 ekor kambing. Gimana? Oh, tadi ada orang liwat membawa ini. Saudara-saudara, ini ceritanya krisis makan, krisis ekonomi, krisis semua. Sebabnya ada kesesatan yang tidak didandani, ada bocor yang tidak talang yang tidak dipatri, saudara-saudara. Tetapi ada krisis lagi. Krisisnya segala krisis manusia. Krisis manusia ini artinya tidak ketemu manusia beradab, tidak ketemu manusia yang bersusila, tidak ketemu manusia yang ada malunya, tidak ketemu manusia yang ada kejujurannya. Ini krisisnya krisis. Apa sekarang yang kita tunggu di dunia seperti sekarang ini? Kalau sudah manusianya krisis, sedang sekarang manusia ini krisis. Apa tandanya? Tandanya bahwa penciptaan manusia yang masih muda ini sudah disiapkan untuk berkrisis kalau besar. Artinya dijauhkan dari agama, dijauhkan dari toto kromo, dibuat seperti aturan orang-orang barat yang kafir atau komunis yang kafir. Bagaimana kita bisa mengharapkan kita punya anak-anak muda nanti menjadi anak yang baik, yang soleh? Imam Ghazali mengatakan ibunya akhlak ini apa? Intinya moral itu apa? Jujur, as-sidq, sabar, ulang, keberanian, syaja'ah, dan amanat. Jadi sidq harus ada benar. Siapa yang bertutur benar di dunia ini sekarang? Semua menipu dirinya sendiri, semua bohong, dan tidak ke situ anak-anak diarahkan hari ini. Jadi kejujuran tidak ada, keberanian tidak ada, malu tidak ada. Malu ini salah satu tiang. Kalau manusia tidak ada malunya, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu satu penggal dari iman. Kalau anak muda atau mudi tidak bermalu, artinya ini orang tidak bisa dipakai sebagai anggota masyarakat yang baik. Ini orang nanti menjadi biangnya krisis. Saya katakan pada saudara, orang yang dari mulai dia dipeluncu, dipasang di belakangnya seorang gadis yang tadinya malu, akhirnya dipeluncu, disuruh naik sepeda, dipasang di belakangnya satu pelang I love you, disuruh ke situ, disuruh ke sini, suruh minta tanda tangan, dia suruh pakai pakaian tertentu, menghilangkan malunya. Ini sengaja katanya supaya dia tidak canggung hidup. Ini sebetulnya haram. Haram qat'an. Menghilangkan malu itu lebih berat daripada mencukur rambutnya itu gadis gundul. Lebih afdal untuk gadis dicukur gundul, licin seperti kaca kepalanya, daripada malunya dihilangkan. So kalau dia kehilangan malu, dia sudah hidup gobek, seperti motor yang mau slick, sudah tidak tenang, dia punya setir. Malu, mana akhlak ini malu? Kenapa kita malah membantu kita punya gadis-gadis membuat sesuatu yang menghilangkan sifat-sifat al-haya sebagai muslimat? Sekali lagi, sebagai muslimat
Saya bicara ini sebagai muslimat. Wa ammal kafirat, kita tidak ikut campur. Jadi kalau itu pemudi Katolik, pemudi Protestan, pemudi Buddha, pemudi Hindu, itu bukan urusan kita umat Islam. Kita bicara ini untuk masyarakat kita, untuk manusia-manusia yang mengimankan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang ada di dunia, manusia terbesar. Ini kita pengikutnya. Karena itu inilah yang kita sesalkan. Kalau yang lain kami tidak ikut. Dan sudah kita lihat, tidak usah ke sini. Ini kan jiplak. Monggo jahitan penjahit itu kan cuma niru saja, ngeblan. Tapi penjahitnya di Eropa ini. Yang seperti saya katakan, Eropa sudah bebas gadis. Artinya tidak ada seorang gadis lagi. Sudah diumumkan. Kita mau menuju ke situ. Tidakkah ini satu ketololan dalam berpikir yang tidak bisa masuk akal sama sekali? Manusia masih suci katanya, kotorkan dirimu, kotorkan dirimu. Ya walaupun tidak kita katakan begitu, tapi perbuatan kita, pengarahan pendidikan kita ke situ sudah tidak bisa mendapatkan natijah lain dan hasil yang lain. Saudara-saudara, kedua, agama yang paling kaya adalah agama Islam. Undang-undang yang paling lengkap adalah undang-undang Islam. Filsafat yang paling rasional adalah filsafat Islam. Umat yang paling terdidik baik adalah umat Islam. Dan ini sedikit saya sebut. Dan seterusnya, janji-janji yang paling tepat, janji Islam. Sudah terbukti. Kemarin majelis sebelumnya ini saya bacakan, betul? Berapa hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan nanti akhir zaman akan banyak manusia yang membunuh. Betul? Terjadi apa tidak? Dikatakan kalau kamu berpecah belah, kamu akan hancur dan kalah. Betul apa tidak? Kita berpecah belah, kita kalah apa tidak? Apa janji Nabi SAW? Apalagi Quran. Apa janji Quran yang meleset? Tunjukkan pada saya. Kita akan koreksi itu Quran. Tolong tunjukkan. Janji yang paling tepat adalah janji agama Islam. Agama yang paling kaya agama Islam. Sekarang duitnya dunia ini adalah kepunyaan Islam. Tapi umatnya tidak bisa memanfaatkan. Pendidikan yang paling baik adalah pendidikan Islam. Tapi oleh umat Islam pendidikan yang baik itu kita kipatkan dulu. Saya pakai bahasa Jawa supaya lebih cetok. Kita lempar ke jauh pendidikan Islam. Kita ganti dengan pendidikan barat. Pendidikan koedukasi. Pendidikan muda-mudi. Salah satu sekolah di Gresik yang saya sendiri mendengar anak itu mengeluh. Anak dari SMA, sekolah Islam. Dia bilang, Pak Ustadz, guru-guru agama kami juga kalau ngomong tentang muda-mudi itu sangat tidak baik. Mereka keluar kalau pagi itu pakai celana pendek begini, perempuan, gadis-gadis, dengan pakaian yang betul-betul ceket di badan. Lari seperti orang nyepiurkan jagung dari karung. Lewat embong, lewat strat, bawa bola semua. Alun-alun. Padahal mereka tidak demikian dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka membuang. Mereka mengakibatkan krisis. Mau cari ilmu kok tombok agomo. Apa cocok? Berapa sih ilmu yang mau didapat itu? Berapa tumpuan ilmu yang akan didapat? Bisa bikin antum. Bisa maut ke bulan, ke matahari. Kok sampai agomo ditekorkan? Sampai tuno akhlak dan toto kromo dan susila. Berapa sih sebenarnya keuntungan orang cari ilmu sekarang ini? Taruhlah sarjana di dunia sekarang ini. Masih belum bisa, boleh dikatakan pantas meninggalkan tata krama dan tata susila. Manusia ini indah dengan tata susilanya, dengan malunya,
dengan sabarnya, dengan beraninya, dan dengan jujurnya. Siapa sekarang di dunia jujur? Siapa yang mengaku bahwa saudara-saudara yang terhormat, saya sebagai pimpinan saudara-saudara merasa diri saya gagal dan saya minta maaf meninggalkan tempat ini untuk saya serahkan kepada yang lebih ahli daripada saya. Tunjukkan pada saya manusia seperti ini. Siapa? Sebab tidak jujur. Siapa anak di sekolah yang mecahkan kaca mengatakan, Pak Guru, saya yang mecahkan kaca ini dan saya sanggup membayar, tapi saya cicil. Jujur. Ada terdengar ini? Walaupun 1 per mil jarang. Sebab kita memang tidak didik itu jujur pada anak-anak. Kita didik dia tipu dan kizib. Kita bohongi dia. Dan begitu seterusnya. Saudara-saudara, ini perlu kita pahami. Jadi kekayaan dunia ini di tangan Islam. Kalau agama sama agama ditaruh, dijejer, mana yang paling kaya? Mana yang paling punya duit? Yang paling sugih? Orang akan menunjuk ini Islam. Minyak di dunia dipegang oleh negara-negara yang penduduknya Islam. Biji-bijian oleh negara-negara Islam. Kelapa dan kopra oleh negara Islam. Timah oleh negara Islam. Semuanya dipegang oleh negara Islam. Lah kok tidak bisa memanfaatkan? Saudara-saudara, undang-undang yang paling lengkap, sudah jangan tanya, perkara undang-undang jangan tanya, sudah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bukan sembarang undang-undang, undang-undang yang sudah dipraktekkan, sudah teruji kebenarannya, sudah teruji praktisnya. Praktis ini, bukan tidak praktis. Ada undang-undang tidak praktis, ada filsafat yang tidak praktis. Filsafat Marxis misalnya mengatakan bahwa dunia ini harus dipimpin oleh satu kaum buruh yang harus di atas, dan semuanya ini harus jadi buruh. Ini filsafat tidak cocok, tidak praktis, dan karena itu sampai sekarang tidak bisa berlaku. Akhirnya sekarang malah dunia sebaliknya, hampir menuju ke tempat atau ke arah di mana kaum buruh tidak dibutuhkan lagi. Lama-lama nanti serba otomatis, orang tidak perlu buruh. Konyol benar komunisme. Jadi filsafat yang paling praktis adalah filsafat Islam. Dan undang-undang yang paling lengkap adalah undang-undang Islam. Filsafat ketuhanan yang esa, ini filsafat yang rasional. Islam. Filsafat yang lain di bidang ketuhanan tidak rasional. Dan mereka mengakui itu, bukan kita yang mencemoohkan, tidak. Kita malah menginginkan mereka itu bersama-sama kita, sejajar, sejalan. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawahin bainana wa bainakum. Ayo podo-podo menganut satu titik persamaan, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan mempertuhankan Yesus Kristus. Jangan menyembah itu, jangan menyembah ini. Jangan membuat patung-patungan selain Allah. Ini Quran mengajak kaum Katolik dan Kristen, tapi mereka sampai sekarang belum mau. Jadi sebenarnya akhirnya mereka harus berhadapan dengan kritikus-kritikus sejarah seperti Dr. Bushay dan lain-lainnya. Mereka tidak bisa mempertahankan tesisnya. Pendidikan yang paling baik, umat yang paling terdidik baik adalah umat Islam. Wa shadaqallahul azim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Umat ini dididik, diatur, tapi kita tidak mau menjalankan aturan itu. Jadi kita selamanya berantakan dan kececeran. Punya pusaka kita lemparkan, punya paham baik kita tinggalkan, punya duit kita tidak bisa memanfaatkan. Akhirnya kita ini umat di belakang umat-umat saja. Tapi saya kira keadaan begini tidak lama sudah pasti akan berubah. Banyak orang meramalkan tidak lama lagi akan ada perubahan yang drastis, insya Allah, dan baik. Yang ketiga, alinea ketiga, dan yang terakhir, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ar-rajulul muslim salamun fi usratih wa quwwatun fi ummatihi."
Seorang muslim sejati merupakan damai dalam keluarganya dan merupakan kekuatan dalam umatnya. Lalu saya bertanya, untuk keuntungan siapa seorang muslim diperangi ini? Untuk keuntungan siapa orang muslim ini mau disingkirkan? Kalau sudah Sayyidina Umar mengatakan, seorang muslim ini kalau di keluarganya dia menjadi pengayom, menjadi damai, menjadi adem ayem buat keluarganya, dan di dalam masyarakatnya merupakan satu kekuatan. Kenapa orang kayak gini mesti kita singkirkan? Tandanya kita minta supaya masyarakat kita ini tidak ada yang kuat. Tandanya kita tidak mau kan masyarakat dan umat kita ini kuat. Sebab manusia seperti begini ini perlunya diperbanyak, perlunya jumlahnya diatur, disalurkan, dididik betul, dipelihara, dimong perasaannya, tidak dinyek, tidak dihina, dan tidak disingkirkan. Jadi hanya orang-orang yang tadi penganjur kesesatan tanpa reserve itulah yang mau tidak mau mereka akan memusuhi agama Allah, akan menyingkirkan agama Allah. Sedang dunia sudah membuka mata bahwa sebabnya kemunduran umat Islam adalah meninggalkan agamanya. Dan yang nyuruh, yang membujui mereka meninggalkan agamanya, menghapusi umat Islam adalah Barat, atau Yahudi, atau komunis, dan dengan segala aliran dan salurannya, sampai kepada saluran pendidikan. Dan inilah yang paling ampuh. Maka kita hendaknya hati-hati dari saluran ini. Kita akan terus dibius selama pendidikan dan pengajaran kita ini terarahkan ke Barat, ke Zionis dan ke Yahudis. Hati-hati, kita mesti kembali kepada Muhammad SAW. Dan kita mesti mencetak anak-anak di rumah betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menyalahkan orang lain, cuma kita mencanangkan supaya kita hati-hati, supaya kita tidak tertipu, kita tidak diapusi orang buat lebih lama lagi. Dunia sudah pada mengerti, dunia sudah tahu, orang yang sudah membuka kedoknya. Karena Amerika sudah mulai membuka kedok, Yahudi sudah membuka kedok, dan semua ini sandiwara-sandiwara picisan ini semua adalah untuk mengeroyok umat Islam. Nas'alullah ta'ala al-afwa wal-afiyah. Karena itu marilah kita betul-betul berada di pihak Allah, yang tahan, yang sabar. Karena kesabaran inilah yang menentukan kemenangan sesuatu umat. Wa sadaqallahul azim, innallaha ma'as sabirin. Allah adalah berserta orang-orang yang sabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Barangkali perlu saya jelaskan di sini. Yang saya maksudkan itu bukan saya suruh orang dan bangsa Indonesia saling bermusuhan antara agama-agama. Yang saya maksudkan bahwa agama Islam di dunia ini dimusuhi oleh agama lain. Kalau saudara teliti dan titi, saya kira saudara akan temukan ini kita dimulai. Kalau agama Islam terhadap agama lain itu sudah gampang. Tidak ada agama menyuruh orang rukun seperti agama Islam. Saya kira, tapi yakin ya, bahwa agama Islam ini pernah hidup dari membentang dari Afrika sampai ke negeri Cina. Dan agama-agama lain yang saudara sebut itu hidup di bawah naungan Islam. Kaum Yahudi itu 800 tahun hidup di bawah bendera Islam dan aman, tidak pernah terganggu. Tidak pernah sinagog Yahudi itu dikacau, tidak pernah orang Yahudi dikacau. Tetapi karena apa? Karena Islam menganjurkan supaya Yahudi itu sebagai ahlul zimmah dipelihara. Sebab dalam kitab kita, dalam undang-undang kita yang saya katakan lengkap tadi, ahlul kitab adalah ahli zimmah, kita mesti pelihara. Lantas timbul perang salib. Itu bukan kita yang menganjur permusuhan ini, saudara. Dan saya mohon maaf kalau saudara sampai mengerti bahwa saya
yang mengatakan bahwa saya harus menganjurkan orang bermusuhan dengan agama lain. Sebaliknya, pada tahun 1011 itu Paus Paus Sextus menyuruhkan supaya seluruh negara-negara kerajaan Eropa memerangi umat Islam di Timur Tengah. Dan perang salib itu akibat-akibatnya sampai menit ini masih ada. Kalau kita tidak sadar, orang lain mengerti bahwa taktik mereka itu masih tetap. Penghabisannya tahun 1900, jadi saudara mungkin sudah lahir. Perang dunia kedua itu ada satu Lord Allenby. Dia pergi ke Syria, ke Damaskus, ke kuburannya Salahuddin, diinjek-injek. Dia bilang, Salahuddin, sekarang perang salib baru selesai. Orang sudah mati. Dan ini dendam. Bukan kita yang mendendam, saudara. Cuma saya ini menyadarkan kamu ini punya musuh. Lah itu mesti ditanggap musuh. Orang Allah Ta'ala bilang musuh. Musuhmu Yahudi. Jadi bukan saya yang membawa musuh. Jadi kalau Allah Ta'ala berfirman, la tajidanna asyaddan nas, Muhammad, engkau akan jumpai orang yang paling musuh kepada orang yang beriman, orang-orang Yahudi. Lalu saudara tanya, apa kita boleh musuhi orang Yahudi? Ya terserah saja apa maksud saudara. Tapi kalau Allah mengatakan itu musuhmu, terus kalau saudara tidak hati-hati dari musuhmu, saudara akan dilipat. Nah, sekarang kita ini kan dilipat oleh Yahudi. Itu disco, itu macam-macam muda-mudi kayak gini, itu kan Yahudi. Masonis, dance, itu kan dari mereka. Jadi maksudnya itu saudara mesti paham. Yang tersirat di sini adalah pemberian pengertian, bukan agitasi. Karena itu saya keberatan kalau saya dianggap saya agitator. Tidak, saya ini memberi pengertian umat Islam supaya hati-hati. Jadi nanti kalau saudara ketemu hipis memakai levi, itu Yahudi. Saudara hati-hati, jangan pakai itu. Nah, kalau saudara menganggap tidak boleh kita benci sama levis, kita pakai levis saja, terserah. Itu lain lagi. Tidak la ikraha fid-din. Tapi saya kira sebagai muslim harus mengerti lawan dan kawan. Kalau tidak, kita nanti buyar di dalam wadah kita sendiri. Nah, yang ketiga, saya mengatakan begitu karena proses sejarah sampai tahun-tahun akhir ini orang-orang Eropa merongrong. Dan rongrongan itu bukan saya reka-reka di sini, tidak. Buku-buku mereka seperti Tuan Châtelet yang mengarang buku bagaimana menaklukkan dunia Islam, atau nyanyian-nyanyian gereja yang saya pernah baca di masjid ini, lupa barangkali masih ada diktatnya. Itu semuanya bernapaskan permusuhan kepada kita. Nah, kita mesti hati-hati. WB Jabat, bangsa Indonesia juga mengatakan konfrontasi kita terakhir di Indonesia adalah dengan Islam. Oh, dia orang yang tidak konfrontasi. Kita sih tidak mau itu, saudara. Maafkan saja, kita tidak kepingin begitu itu. Nah, tapi kalau saudara sudah mau diajak konfrontasi, saudara tidak hati-hati, ya keturun ini namanya, atau ya apa namanya, tidak bisa saya bilang. Ya perlu saudara berdoa sedikit saja. Jadi maaf, maksud saya menyadarkan umat ini bahwa kita ini punya lawan, tapi juga punya kawan. Lawan bekerja keras, sistematikanya itu buku yang saya katakan tadi, bagaimana menaklukkan dunia Islam, dalam bahasa Prancis yang asli judulnya Le Conquête du Monde Musulman, penghancuran dunia Islam. Mereka merencanakan, kalau saudara baca buku itu, saya kira ada saya. Kalau ada bahasa Inggris saya akan berikan, kalau tidak ada saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia itu, supaya orang tahu ini loh. Kita tidak mau bermusuhan. Kita ini, mari ta'alu ila kalimatin sawa'in. Ayo podo-podo jadi hamba Allah. Ojo nyembah kajaba Allah, itu anjuran Islam. Tapi mereka bilang jangan. Tidak mau, ya. Kita mesti jalan sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira jelas. Oh, tidak apa-apa. Ini itu dari apa? Keikhlasan saudara menanya itu harus begitu. Saya lebih senang kalau orang berterus terang begini. Silakan, benci orangnya, membenci kelakuannya. Kelakuannya misalnya
menjadikan Tuhan ini berbentuk manusia lalu disembah. Itu sebetulnya kalau kita teliti dengan akal tidak menghormat Tuhan dan tidak menghormat Yesus. Yesus merasa takut karena digitukan. Nanti di hari kiamat Yesus itu sampai umat manusia pergi sama dia minta syafaat. Yesus bilang ojo-ojo nang aku izin karo Allah. Aku izin sangat karo Gusti Allah. Aku iki dipertuhankan didadek wong anak Tuhan. Aku izin ojo sampai begitu Yesus. Jadi tidak menghormat Yesus. Seperti saudara kalau mengatakan bahwa seekor katak adalah anaknya Pak Harto. Marah Pak Harto. Sampai tidak menghormat katak dan tidak menghormat Pak Harto. Padahal ini masih ada hubungan biologis ya. Ini ada nyawonya, ini ada nyawonya. Kalau Tuhan dengan Yesus Kristus tidak ada hubungan sama sekali. Ya seperti hubungan pencipta kol dengan motor itu. Jadi kalau saya menciptakan kol dengan saya, kol lain, saya lain. Tidak bisa saudara bilang kol itu anak saya atau bannya kol itu saya punya telur dan sebagainya. Tidak bisa.